warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Guru di seluruh penjuru tanah air? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan semangat, dan tentunya jangan sampai lupa untuk tetap bahagia dan bersyukur dalam segala keadaan. Bapak Ibu Guru di seluruh penjuru tanah air, mohon izin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dede Chandramaya. Saya mengajar di SD Negeri Panjang Wetan 01, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Bapak Ibu, hari ini saya mohon izin juga karena akan berbagi materi pengimbasan diklat seri Semangat Guru, kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologi gelombang 4. Mudah-mudahan Bapak Ibu, materi pengimbasan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirnya, selamat menyaksikan materi pengimbasan diklat Semangat. Baik Bapak Ibu, inilah materi pengimbasan seri Semangat Guru, kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologi gelombang 4. Bapak Ibu, di dalam diklat ini ada 6 pelajaran. Yang pertama yaitu pelajaran 1, resilience, yaitu tangguh dan teknologi. Itu pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua yaitu critical thinking, berpikir kritis dan teknologi. Lalu yang ketiga, creativity, konten dan teknik penceritaan. Pelajaran yang keempat, communication, komunikasi efektif. Pelajaran yang kelima, empowered teacher, penerapan kelas campuran. Dan pelajaran yang terakhir yaitu pelajaran yang keenam, collaboration, kolaborasi dan dampak. Bapak Ibu, mari kita bahas satu persatu dari masing-masing pelajaran dengan singkat dan padat ya. Pelajaran yang pertama, resilience, tangguh dan teknologi. Resilience atau dalam bahasa Indonesia, resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit dari desakan mundur atau kegagalan. Nah, dalam istilah psikologi sering disebut dengan daya lenting, Bapak Ibu. Nah, ada satu istilah yaitu singkatan SUMMER ya, substitution, augmentation, modification, redefinition. Apa itu SUMMER? Itu adalah tingkat kematangan seorang guru dalam memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Nah, hubungan SUMMER dengan resiliensi adalah mengetahui SUMMER memberikan gambaran kita harus seberapa resilient. Bapak Ibu Guru, dalam situasi dan kondisi pembelajaran jarak jauh karena masa pandemi, tentunya Bapak Ibu dan kita semuanya mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita didesak oleh keadaan agar kita memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Nah, tentu kita sebagai generasi Y mengalami satu lompatan teknologi Bapak Ibu, di mana dulu tidak dikenal aplikasi-aplikasi pembelajaran, sekarang menjamur Bapak Ibu aplikasi itu. Nah, tentu kita yang mengalami ledakan teknologi atau lompatan teknologi ini memerlukan kemampuan adaptasi Bapak Ibu. Nah, ketika kita mempelajari satu atau dua aplikasi, karena yang terpenting itu bukan harus mempelajari semua aplikasinya, tetapi
tingkat kematangan kita, tingkat penggunaan kita ya dalam pemanfaatan teknologi itu Bapak Ibu. Nah, tahapannya kalau dibuatkan seperti peta itu ada tahapan yang paling rendah yaitu substitution, kemudian augmentation, modification, baru yang paling tinggi adalah redefinition. Pelajaran yang kedua yaitu critical thinking, berpikir kritis dan teknologi. Mungkin kita akan bertanya, apa itu berpikir kritis? Nah, berpikir kritis Bapak Ibu dapat kita artikan memutuskan apakah menerima, menolak, atau menunda suatu pernyataan. Nah, produk berpikir kritis itu adalah penilaian dan keyakinan. Kemudian di pelajaran ketiga, yaitu creativity, konten, dan teknik penceritaan. Kemampuan bercerita adalah kesanggupan atau kekuatan yang dimiliki oleh individu untuk menyampaikan gagasan atau ide secara lisan maupun tulisan yang mengisahkan tentang perbuatan, pengalaman, atau kejadian. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita harus bercerita ya? Karena mudah diingat Bapak Ibu kalau kita menyampaikan sebuah materi dengan teknik penceritaan ya. Nah, apa sebetulnya yang dimaksud dengan konten? Nah, kalau kita ingin membuat sebuah materi penceritaan itu, maka konten itu bisa kita artikan segala sesuatu komunikasi, terutama audiovisual yang berisi sebuah informasi, hiburan, atau ajakan. Nah, ada 3 tahapan Bapak Ibu untuk membuat konten. Yang pertama, membuat rencana, kemudian yang kedua adalah mengeksekusi ya dari rencana yang sudah kita buat itu, dan yang terakhir adalah memasarkannya. Kemudian Bapak Ibu, kita memasuki pelajaran yang keempat, yaitu communication, komunikasi efektif. Apa yang dimaksud dengan komunikasi efektif? Bapak Ibu, komunikasi efektif itu adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima sehingga tujuan dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Komunikasi yang efektif mencakup keterampilan komunikasi verbal ya, dengan kata-kata, dan nonverbal ya, dengan mimik wajah, intonasi. Nah, itu adalah komunikasi nonverbal. Mendengarkan dengan penuh perhatian, kemampuan untuk memahami dan mengendalikan emosi dan mengelola stres. Itulah cakupan keterampilan yang ada dalam komunikasi efektif. Berikutnya kemudian pelajaran yang kelima, penerapan kelas campuran. Nah, kelas campuran itu memiliki 4 ciri Bapak Ibu. Yang pertama, setidaknya mengikuti pembelajaran asinkron yang memungkinkan murid merdeka mengatur waktu, tempat, alur, dan tempo belajarnya. Kemudian yang kedua, setidaknya mengikuti pembelajaran sinkron dengan pendampingan guru pada suatu waktu dengan moda belajar tertentu. Yang ketiga, menghubungkan beragam modalitas program atau mata pelajaran menjadi suatu pengalaman belajar terintegrasi. Dan yang keempat, membantu murid menjadi pelajar merdeka belajar. Apa itu pelajar merdeka belajar? Yang pertama, dia komitmen pada tujuan, mandiri, dan reflektif. Nah, membantu murid menjadi pelajar merdeka belajar itu dalam apa? Dalam mencapai sasaran belajar yang telah disepakati. Nah, kemudian ini adalah pelajaran yang terakhir Bapak Ibu, pelajaran yang keenam, yaitu kolaborasi dan dampak. Ya. Bapak Ibu, ada keuntungan atau manfaat dari pembelajaran secara kolaboratif. Ya. Yang pertama, siswa mendapatkan pengalaman bekerja sama bukan hanya dengan teman sekelasnya, namun dengan siswa lain
yang sebelumnya belum mereka kenal. Nah, inilah keuntungan dari pembelajaran kolaboratif Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, interaksi antar siswa yang baru mereka kenal menjadi terarah karena mengikuti program yang sudah direncanakan oleh guru. Yang ketiga, kegiatan yang bersifat kolaboratif akan mendorong motivasi dan semangat kompetitif dalam arti positif bagi siswa. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, siswa juga mendapatkan sumber belajar yang banyak dari guru, selain guru sekolahnya sendiri yang selama ini mereka kenal. Apakah keuntungan dari kolaborasi itu hanya 4 ini? Tentunya masih banyak lain, ya, masih banyak yang lainnya. Nah, tentu tidak bisa kami sampaikan di sini. Kira-kira yang ada di dalam materi pelatihan semangat guru itu disebutkan 4 dan juga bisa memungkinkan membuka keuntungan atau manfaat-manfaat lainnya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, itu materi pengimbasan yang bisa saya sampaikan. Sebagai penutup, saya memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi pengimbasan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang telah menonton materi pengimbasan ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi motivasi, inspirasi, dan tentunya menjadi wawasan untuk kita bersama sehingga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.